Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mereview beberapa materi yang akan kita keluarkan atau akan menjadi materi atau bahan dalam ujian tengah semester atau UTS. Nah, untuk UTS dari dasar pemrograman, mata kuliah dasar pemrograman terdapat beberapa materi. Di antaranya adalah ada input-output, yaitu cout dan cin. Kemudian terdapat komentar, perintah komentar, kemudian perintah konstanta. Kemudian ada tipe data, ada variabel. Kemudian ada juga logika dan algoritma pemrograman. Lalu materi yang selanjutnya adalah ada pseudocode dan flowchart atau diagram alir. Itu adalah beberapa outline materi untuk UTS mata kuliah dasar pemrograman. Oke, kita mulai dulu ya dari perintah cout. Nah, harusnya ketika teman-teman sekalian sudah mengerjakan tugas dari mata kuliah dasar pemrograman, kemudian sudah melaksanakan praktikum, itu sudah menguasai tentang penggunaan input-output, tipe data variabel, kemudian perintah komentar, kemudian konstanta. Nah, itu beberapa yang harusnya sudah dikuasai, termasuk membuat diagram alir, kemudian flowchart, dan nanti muaranya adalah membuat program untuk menghitung luas permukaan suatu bangun ruang ataupun bangun ruang. Itu adalah target atau sasaran dari mata kuliah pemrograman dasar sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS kita akan mempelajari yang namanya if else, kemudian array, kemudian perulangan. Itu materi setelah UTS. Nah, kalau materi sebelum UTS harusnya itu tadi sudah harus bisa. Oke, mulai dari cout. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari input-output, yaitu cout. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan kalimat ya atau kata yang berada di dalam sini ke terminal atau CMD. Nah, kemudian dihafalkan ya struktur dari pemrograman C++ maupun C. Nah, di sini ada include IOStream ini dinamakan dengan apa, kemudian ini using namespace std ini fungsinya untuk apa, lalu in main atau int main ini fungsinya untuk apa, dan format setiap perintahnya itu seperti apa. Misal kita akan coba mereview tentang materi input-output, yaitu cout dan cin. Masukkan nama. Nah, kalau seperti ini, kalau menggunakan cin, maka kita perlu yang namanya tipe data dan variabel. Kita bisa pakai variabel string di sini, kemudian nama saya. Oke. Jadi nanti yang akan kita ketikkan akan keluar di sini ya. Nama saya adalah ya, kita mulai dulu di sini tentang input dan output. Nama saya, masukkan nama saya adalah Alfian. Oke, kita rapikan sedikit. Oke, sudah. Ini adalah materi input-output. Dilihat perintah cin itu untuk apa, cout itu untuk apa, kemudian tipe data yang digunakan. Oke, sudah. Ini input-output, kemudian tipe data dan variabel. Lalu materi selanjutnya adalah tentang
tipe data dan variabel juga. Misal saya punya variabel X di sini, lalu kita berikan nilai 0, lalu X sama dengan 2, X sama dengan 3, X plus plus. Nah, nilai X-nya ini berapa kira-kira? Nah, kalau berdasarkan ini, kita bisa lihat integer X sama dengan 0, maka nilai awalnya adalah 0. Kemudian X sama dengan 2. Oh, berarti nilai 0 ini tadi ditumpuk atau diganti menjadi 2. Kemudian bawahnya kita lihat lagi X sama dengan 3. Yang tadinya nilai X sama dengan 2 akan ditumpuk menjadi 3. Jadi di replace atau ditulis ulang jadi nilainya dari 2 menjadi 3. Kemudian X plus plus. Nah, yang dipakai 0, 2, atau 3. Yang dipakai adalah X yang terakhir nilainya, yaitu 3. Maka X plus plus ditambah 1 ya. Jadinya X-nya harusnya sama dengan 4. Oke, sebentar. Oke, kita lihat, kita coba pindahkan di sini supaya jalan. Oke, sudah. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya adalah sama dengan 4. Seperti itu. Jadi, jika suatu variabel itu didefinisikan 2 kali, maka yang digunakan adalah yang terakhir. Jadi kalau didefinisikan berulang kali, misal X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 3, maka yang digunakan adalah yang terakhir. Kemudian jika ada perintah X plus plus, maka X-nya ditambah 1. Lalu juga ada X plus sama dengan 2, dan X plus sama dengan 3. Kira-kira nilainya berapa? 2, 3, ini 3, kemudian X plus plus ditambah 1, 4, ditambah 2, 6, ditambah 3, maka nilainya harusnya 9. Oke, sebentar. Nah, ini nilainya. Ternyata perintah X plus 2 ini tidak memberikan penambahan, dia sebagai 9. Oke, kalau ingin ditambah, kita bisa berikan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya adalah 9. Yaitu X sama dengan X plus 2, X sama dengan X plus 3. Jadi, kalau yang tadi, ini tidak serta-merta memberikan nilai penambahan kalau X plus 2 dan X plus 3. Nah, dia nilainya tetap di 4. Jadi, yang terakhir yang diambil tadi, X plus plusnya ini. Nah, misal kita berikan perintah yang lain. X plus sama dengan 2, seperti ini. Kemudian X plus sama dengan 3. Nah, kita lihat hasilnya adalah 9. Jadi perintah X plus sama dengan 2 itu, nah ini sekalian belajar komentar, sama dengan X plus 2 seperti ini. Nah, kalau X plus sama dengan 3 itu sama dengan X sama dengan X plus 3. Jadi X plus sama dengan 2 maaf, bisa dituliskan ulang menjadi X sama dengan X plus 2. Ini untuk yang penjumlahan. Oke, sudah mengerti ya? Gampang. Kemudian cout, coin sudah. Lalu tipe data variabel sudah. Kemudian yang membuat luas mudah. Lalu komentar juga sudah. Kemudian ini komentar yang satu baris. Kalau komentar yang multi baris itu menggunakan slash bintang, kemudian ditutup pakai slash bintang, kemudian ditutupnya menggunakan bintang slash seperti ini. Jadi ini yang multi baris. Kalau ini hasilnya berapa? 0 ditambah 2 tambah 3 hasilnya 5. Oke, hasilnya 5. Seperti ini. Kemudian pelajari juga tentang flowchart. Jadi bentuknya ada jajar genjang, kemudian ada persegi, kemudian ada belah ketupat, lalu ada oval untuk bagian awal dan akhir. Itu diperhatikan, oval itu untuk
start dan akhir. Kemudian ada jajar genjang untuk input dan output. Kemudian ada persegi untuk proses. Lalu belah ketupat untuk kondisi. Oke, kita coba bahas untuk yang pernyataan kondisi atau if else. Kita berikan dulu variabelnya adalah x. Kemudian kita berikan perintah di sini, masukkan suatu nilai antara 0, antara 1 sampai 10. Oke, seperti ini. Kemudian cin, dimasukkan variabel yang sudah kita ketikkan via keyboard ke dalam variabel x. Kemudian kita berikan perintah if x kurang dari 5, maka keluarkan tulisan nilai x kurang dari 5. Seperti ini. Kemudian kita berikan else cout nilai x lebih dari 5. Oke, atau ini pakai if dulu aja gini. X lebih dari 5. Oke, kita coba dulu. Jadi perintah if atau perintah kondisi atau kalimat kondisi ini digunakan jika dia memiliki beberapa kondisi. Maksudnya kondisi adalah, nah di sini ada dua kondisi, yaitu bilangannya kondisi yang pertama adalah kurang dari 5, kondisi yang kedua adalah lebih dari 5. Jadi ini dinamakan dengan pernyataan kondisi atau kalimat kondisi. Jadi misal kita ingin membuat suatu nilai yang kurang, suatu program untuk mengecek nilai, dia itu nilainya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5, maka perintah yang digunakan adalah menggunakan if. Oke, kemudian coba kita jalankan. Kurang titik koma. Misal kita masukkan nilai 2. Oke, nilai x kurang dari 5. Oke, benar. Kemudian jika kita masukkan angka 7, maka x lebih dari 5. Nah, ini fungsi dari perintah if. Jadi untuk mendefinisikan suatu bilangan itu berada di kurang dari 5 atau lebih dari 5. Misal kita masukkan nilai 5, maka dia masuk kemana? Ternyata dia tidak masuk kemana-mana. Jadi yang namanya perintah kurang dari sama lebih dari ini, dia hanya mendefinisikan yang lebih dari, kurang dari 5 dan lebih dari 5. Nah, supaya 5 itu masuk, maka kita berikan kata sama dengan di sini. Kalau sama dengannya di bagian kurang dari 5, maka ketika kita masukkan 5, nilainya adalah keluar kurang dari 5. Nah, kalau sama dengannya kita masukkan di lebih dari 5 atau kondisi yang kedua, maka akan keluar lebih dari 5. Oke, misal kita masukkan 5, lebih dari 5. Tapi jadi tidak masuk akal karena kita menentukan batasnya adalah 5, tapi kita masukkan, kita jadikan 5 itu lebih dari 5, maka ini tidak sesuai logikanya. Maka kita bisa berikan nilai jika x sama dengan 5, maka cout-nya adalah nilai x sama dengan 5, seperti ini. Oke, kita jalankan kembali. Oke, nilai x sama dengan 5. Kalau ini dia ada 3 kondisi, yaitu kondisi kurang dari 5, lebih dari 5, dan sama dengan 5. Oke, seperti itu. Ini adalah perintah if. Kemudian ini kan if-nya ada 3. Nah, ini dinamakan dengan if saya lupa ya, if-nya ini dinamakan dengan if apa. Intinya dia ada 3 kondisi. Nah, struktur yang seperti ini sebenarnya kurang bagus karena ini ibaratnya setiap if ini dia memiliki berdiri sendiri-sendiri, jadi tidak dalam satu kesatuan.
kita bisa ubah menjadi else if seperti ini, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Oke, kita jalankan. Oke, kurang dari 5. Nah, tadi cara pertama, ini cara yang kedua, yaitu if dengan menggunakan else if. Kalau yang tadi itu ibaratnya if-nya itu berdiri sendiri, tapi kalau yang menggunakan if ini dia dalam satu kesatuan. Oke, ini adalah perintah if. Oke, mungkin sedikit ini untuk materi else if. Kemudian tolong diperhatikan benar-benar materi yang sudah kita pelajari, terutama materi tentang cout, cin, tipe data, variabel, komentar. Oh iya, satu lagi tentang konstanta ya, define pi 3,14. Nah, ini konstanta, jangan lupa. Kemudian tipe data, variabel, kemudian komentar yang sebaris dan multibaris, lalu juga struktur dari bahasa C++ pada kode blocks. Kemudian yang tidak kalah penting adalah flowchart, kemudian diagram alir, itu bentuknya itu mengartikan apa. Misal jajar genjang itu untuk apa, persegi untuk apa, kemudian oval untuk apa, belah ketupat untuk apa, itu dipelajari. Kemudian materi yang selanjutnya adalah logika pemrograman yang tadi. Misal X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 5, X sama dengan 6, X sama dengan 7 seperti ini, maka jika dikeluarkan nilai X-nya sama dengan berapa. Nah, ada 7 seperti ini, jangan lupa. Kemudian misal kita tulis P di sini. Oke, sudah. Ini dikasih. Lalu juga perintah /n, kemudian /t, kemudian endl, itu untuk apa. Kemudian, nah, jenis-jenis tipe data. Kemudian ada float seperti ini. Lalu ada string. Kemudian ada bool. Kemudian ada char. Lalu ada long juga. Nah, itu dia ada double juga. Nah, fungsinya untuk apa tipe datanya? Apakah dia merupakan bilangan bulat, atau dia untuk desimal, atau untuk pecahan, atau untuk karakter, atau untuk kalimat. Kemudian kalau yang bool ini untuk apa? Lalu, nah, itu diperhatikan. Itu untuk tipe data. Lalu tentang pemilihan nama variabel yang baik, itu harus seperti apa variabelnya. Kemudian sepertinya itu sudah materi tentang materi UTS, yaitu materi dari pertama kuliah, kemudian dan materi ditambah dari materi praktikum. Lalu juga ada, selain mempelajari tentang bahasa C++, juga mempelajari tentang bahasa C. Terutama bedanya ada di perintahnya, misal perintah scanf, kemudian printf. Nah, itu beberapa hal yang perlu dipelajari. Oke, demikian materi review dari UTS. Selamat belajar, semoga hasilnya semuanya maksimal. Oh ya, untuk soalnya ada 50 soal, kemudian dikerjakan dalam waktu 50 menit. Jadi satu soal dikerjakan dalam waktu 1 menit. Sifatnya adalah closed book. Kemudian dikerjakan menggunakan Google Form.
nanti link Google Form akan saya bagikan ketika akan UTS atau sesuai dengan jadwal UTS-nya. Lalu link Google Form tersebut sebaiknya dibuka dengan menggunakan Google Chrome agar lebih lancar pengerjaannya. Kemudian waktu pengerjaan 50 menit, ketika waktu sudah menunjukkan sudah mencapai batasnya yaitu 50 menit, maka pengumpulan Google Form akan langsung saya tutup. Saya hanya memberikan toleransi sekitar 5 menit. Jadi 50 menit untuk mengerjakan dan 5 menit untuk toleransi untuk mengirim Google Form-nya. Jadi ketika sudah 50 menit, saya akan memberikan notifikasi atau memberikan pemberitahuan bahwa 5 menit lagi link Google Form akan saya tutup. Nah, ketika jenengan ternyata terlambat dalam mengirim Google Form-nya, maka tidak akan ada nilainya dan tidak ada ujian susulan untuk UTS-nya. Jadi diperhatikan benar-benar waktu pengerjaan, silahkan dipasang stopwatch-nya 50 menit. Kemudian diperhatikan juga komunikasi atau koneksi internetnya, dan juga siapkan laptop dalam kondisi full baterai sehingga ketika listrik mati maka laptopnya masih bisa menyala. Seperti itu. Ini sering sekali terjadi pada kakak tingkat jenengan, yaitu listrik mati, kemudian internet tidak stabil, kemudian tidak bisa membuka Google Form-nya karena tidak menggunakan browser Google Chrome. Nah, itu mohon diperhatikan. Oke, demikian. Selamat mengerjakan UTS nanti. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang baik, nilai yang bagus. Demikian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.